Malam teman-teman, gimana kabarnya nih? Baik, baik. Baik, oke. Udah pada makan belum? Sudah, Ya. sudah. Ya. Oh iya teman-teman, kan sebentar lagi itu bulan Ramadan ya. Nanti Iya, kebetulan teman-teman itu jadwalnya ada di malam nih. Ya nggak? Hari Rabu itu ada di jadwalnya malam. Kalau hari Minggu itu siang masih bisa. Nah, nanti kiranya Miss akan ganti jadwal teman-teman ini ke siang. Kira-kira teman-teman bisa nggak? Teman-teman Hmm, sekolah bulan Ramadan jam berapa biasanya? jam 1. Tuh, kalau Faki jam berapa Faki? Pulang sekolah. Jam setengah 12. Jam 12. Oke. Mungkin nanti di tanggal sebentar. Di tanggal 17, sampai tanggal bentar. Tanggal berapa ya? Nah, di tanggal 17 Februari sampai tanggal 24 Maret. Itu nanti jadwalnya kita akan ganti untuk jadwal yang hari Rabu. Nanti Miss akan infoin lagi terkait jadwalnya gantinya ke jam berapa. Nanti kalau teman-teman ada kendala, nanti boleh disampaikan di WhatsApp ya di grup. Nanti Miss akan update jadwalnya setelah em, semua kelas itu mendapat kepastian dari Algonovanya. Oke? Oke, kalau gitu udah siap belum nih kalau kita mulai? Ya, Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan EPB. Udah ada yang pada tahu belum? Udah pernah belajar belum? sudah, Udah ya? sudah. Ya, oke. Pasti nggak asing nih sama KPK dan EPB. Sebentar. Nah, di KPK dan EPB itu biasanya ada bilangan prima. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang tahu nggak bilangan prima itu apa? Bilangan yang bisa dikali Mm-mm. 1 dan angkanya sendiri. Betul, bilangan yang bisa dibagi mungkin ya. Dibagi oleh satu dan juga bilangan yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Itu contohnya bilangannya berapa? 2, Mm-mm. Dua, kemudian 3, tiga, 5. lima, iya, tujuh, 11, 13, 17, dan lain sebagainya. Nah, bilangan prima ini hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Jadi, kalau yang bisa dibagi oleh bilangan yang lain itu berarti bilangannya bukan bilangan prima. Nah, bilangan prima di dalam konteks EPB dan KPK ini berperan sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita akan mencari EPB dan mencari faktor-faktornya, kita akan memerlukan bilangan prima. Nah, di sini ada faktor. Faktor itu adalah angka-angka yang merupakan angka pembentuk atau suatu angka ketika kita mencari semua bilangan yang bisa membagi habis. Contohnya nih, faktor dari 5. Berarti berapa aja? Satu dan 5. 1 dan 5. Kalau faktor dari 10, ada yang tahu? 1, Satu, kemudian 2, 2, kemudian
5. 5, kemudian 10. 10. Kenapa sih faktornya itu ini? Karena angka-angka ini itu didapatkan ketika kita ingin mengalihkan suatu bilangan itu agar jadi 10. Contohnya nih, 1 kali 10 itu 10, 2 kali 5 itu 10. Dan bilangan-bilangan ini adalah angka-angka pembentuk untuk menjadi angka 10 ini, gitu. Sampai sini, udah ingat sama faktor dan bilangan prima? Ingat. Ingat, oke. Nah, ada juga yang kalau tadi namanya faktor. Kalau sekarang ada yang namanya kelipatan. Kalau kelipatan itu adalah hasil perkalian yang berurut, di mana itu seperti loncatan. Misalnya kelipatan dari 2 adalah 4, kemudian 6. Itu semuanya kita kali, gitu. Contohnya ini, kelipatan 4 adalah 4, kemudian 8, kemudian ditambah lagi 4 adalah 12, tambah lagi 4 adalah 16. Dan semuanya itu berurut membentuk kelipatan 4 atau bertambah 4 setiap urutannya. Itu adalah kelipatan. Atau di mana kelipatan itu adalah loncatan yang konsisten. Loncatannya ini 4. Setiap dia bertambah ke belakang, bilangannya berubah, dia selalu bertambah 4. Itu adalah loncatan yang konsisten. Jadi kelipatan itu konsistennya bergantung dengan kelipatan yang apa dia diminta. Gitu. Sekarang kita lanjut nih. Nah, EPB. EPB itu kata panjangnya adalah faktor persekutuan terbesar. Terbesar ini ada yang tahu nggak maksudnya apa? Maksud dari terbesar. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi, maksud dari EPB ini ketika kita itu mencari bilangan bulat itu seperti angkanya berapa coba? Ada yang tahu? Bilangan bulat, 1. ya 1, 2, 3, dan lain sebagainya asal itu bukan desimal, karena di sini kita sedang berbicara bilangan bulat. Jadi, faktor persekutuan terbesar itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat yang positif yang terbesar yang dapat membagi habis atau membagi rata, membagi sama banyak tanpa adanya sisa. Contohnya, ini ada 12 dan juga 18. 12 dan juga 18. Nah, cara kita tahu EPB-nya gimana sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak caranya? Apakah pakai pohon faktor, ataukah pakai sengkedan, ataukah kita cari biasa? Biasanya teman-teman pakai apa? Pohon faktor. Pohon faktor. Faktor. Oke, gini bukan caranya. Nah, oke, biasanya di sini itu bilangannya bilangan apa yang di sebelah kiri? 5. Iya, bilangan prima. Bilangan primanya dimulai dari angka berapa? Paling kecil dulu. 2. 2. Berarti 12 dibagi 2. 6. 6. Kemudian kita bagi lagi. Bagi berapa? 2. 2 lagi. Berapa nih? 6 bagi 2. 3. 3. Oke, berarti udah ya, stop ya. Oke, kalau 18. Berapa nih bilangannya? Dibagi 2. 2. Kemudian hasilnya berapa? 9. 9. Kemudian 9-nya dibagi berapa? Dibagi 3. Oke, sisanya 3 ya. Nah, EPB dari 12 dan 18 itu cara carinya gimana, teman-teman?
Ada yang tahu cara cari EPB? Nih, ini kan cara cari EPB adalah kita cari bilangan-bilangan dari faktornya. Coba, kalau untuk dari 12 faktornya berapa aja teman-teman? EPB-nya. Ini, dan juga ini. Berarti 12 itu adalah 2 pangkat 2. Karena duanya ada 2. Dikali 3. Sedangkan untuk 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ketika kita mencari EPB, yang kita cari adalah keywordnya itu yang bisa membagi sama rata atau sama banyak. Jadi yang kita cari itu bilangannya dengan pangkat paling kecil, yaitu yang 3 dan yang 2. Jadi EPB dari 12 dan 18 adalah 3 kali 2. Berapakah itu? 6. Oke, jadi EPB-nya adalah 6. Gitu ya? Oke, jadinya udah inget nih sama EPB. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, atau ketika kita mencari EPB itu ketika kita bagi dengan sama rata. Kayak gini. Misalnya di sini ada 12 apel dan di sini ada 18 jeruk. Jadi keduanya kita bisa bagi apelnya itu 6 per keranjangnya sama rata gitu. Jadi EPB-nya 6. Begitu. Kita lanjut nih. Nah, kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, biasanya kata kuncinya itu di soal biasanya seperti ini. Kapan mereka bersama-sama lagi? Kapan mereka misalnya dapat berlari bersama lagi? Itu ada kata kunci seperti itu. Ketika ada kata kunci seperti itu, biasanya itu yang kita cari adalah KPK. Nah, kalau seperti ini, itu contohnya misal nih, ada 2 dan 3. KPK-nya misalnya ada eh, seorang yang berjalan setiap 2 detik misalnya. Intervalnya 2. Kalau yang B itu intervalnya 3. Jadi setiap 3 dia itu muncul. Kalau yang A itu setiap 2 muncul. Nah, nanti kapan sih yang 2 dan yang 3 ini dapat bersama-sama ketika di detik berapa? Kita cek nih. Ini yang 2, 1, 2 dia muncul. Yang 3 juga muncul. Nah, yang tadi nih. Kita ulang. Dia bersama-sama di detik keberapa? Nah, tadi detik keberapa teman-teman? Ke 6. 6. Nah, KPK itu seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai waktu yang berbeda, yang ditanyakan kapan keduanya bisa bersama-sama. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat jarak dari mereka mulainya. Nah, kayak gini tuh. Nah, bersama-sama lagi ketika di detik ke-12, kemudian 18, dan kemudian di 24 gitu. Itu adalah contoh dari KPK itu sendiri. Nah, coba kita lanjut dulu nih. Biasanya ketika kita mencari EPB dan KPK atau faktor itu sendiri, itu ada caranya masing-masing. Tadi, kalau untuk cari em, faktor atau KPK itu ada yang namanya pohon faktor. Terus ada juga teman-teman yang namanya sengkedan. Ada yang pernah pakai cara ini nggak? Pernah. Pernah.
Menurut Fakih, lebih mudah yang pohon faktor atau yang sengketa? Bahan faktor. Pohon faktor. Kalau Farah pernah nggak pakai sengkedan? Pernah juga. Pernah. Oke. Kalau pakai sengkedan, biasanya itu kita bagi sama-sama. Yang keduanya bisa dibagi, itu kita lingkarin biasanya. Nah, bisa juga ketika kita mencari faktornya aja, itu biasanya hanya kita tulis misalnya faktor dari 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, atau 3 kali berapa lagi nih? 3 kali 4 ya, jadi 12. Nah, itu adalah faktor dari 12. Kayak gitu. Ketika kita hanya mencari faktor aja. Kalau misalnya mencari EPB, itu tentunya harus menggunakan bilangan prima. Nah, ini pohon faktor seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita mencari em, dari 24 ini bisa dibagi dua, kemudian dia mendapatkan 12 bisa dibagi dua lagi. Kemudian ketika dibagi dua jadi 6, ketika dibagi dua lagi dia jadi 3. Atau bilangannya kita yang lain nih. Berapa coba? Ada yang mau request bilangannya? 67. 6? 7. 67. 67. Set nih. Jeng 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 jeng. Banyak juga nih requestnya. 67. 64, 65, 67. 67 ini tidak bisa dibagi dua. Ya enggak? Atau kalau 67 dibagi 3 bisa enggak? Yo, bisa enggak? Coba. Mana nih? Nggak 6. bisa. Enggak bisa. 67 dibagi 3 tidak bisa karena dia menghasilkan bilangan desimal. Kalau dibagi 7 bisa Bisa. bisa. Enggak dong. Desimal nantinya. 9, sekian. Ya enggak? Ya. Nah, 67 ini berarti termasuk ke dalam bilangan apa? Prima. Prima, karena dia hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Di sini jadinya tidak ada faktornya, atau tidak ada pohon faktor untuk kita mencari EPB ataupun KPK. Ayo, ada yang mau request lagi nggak bilangannya? Berapa nih? 38. 38. Nah, 38. Dia berarti memiliki faktor 2 dan 19. 38 ini jadi faktornya hanya 2 kali 19. Misalnya nih, kita cari EPB dari 38 dan berapa? Ada lagi nggak? Kita cari EPB-nya nih. Ada lagi? Biar kita tahu EPB dari kedua bilangan. Berapa nih bilangannya? Mau berapa? Yuk, lebih dari 38 atau kurang dari 38? Kita cari bilangannya. Gimana, Fakih? Mau request bilangannya? Biar nanti kita bisa cari tahu nih. 38 dengan bilangan berapa? Nanti kita cari tahu EPB-nya. Berapa? Berapa yuk? Mau lebih dari 38 atau kurang dari? Cari bilangannya untuk pohon faktor lagi. Hmm?
Berapa? Ada yang mau? Miss, boleh gak jauh sedikit? Apa? Eh, jauh sedikit. Boleh. 99. 99. Kita cek apakah dia bisa. Jeng, 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 jeng. Jauhnya bukan sedikit, tapi jauhnya banyak. Nah, 99. Dia faktornya 3 pangkat 2 dikali 11. Jadi EPB-nya berapa? EPB itu kita mencari bilangan paling kecil. Hmm? Yang mau jawab? Jadi EPB dari kedua bilangan ini adalah yang ini. Yang kita bisa cari tahu EPB itu hanya bilangan primanya aja. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2. EPB dari kedua bilangan adalah 2 kali 9. Berapa nih? 2 kali 9. 18. Oke, 18. Nah, jadi EPB dari 38 dan 99 adalah 18. Nah, itu adalah cara kita untuk mencari EPB. Dengan cara pohon faktor seperti ini. Karena di sini pohon faktornya udah ada nih, jadi Miss gampang nih cari tahu pohon faktor atau faktor-faktornya. Kalau kalian nanti bisa hitung manual ya, misalnya bisa dibagi berapa, atau bisa dibagi 2 dulu, atau 3 dulu itu, kalian bisa hitung manual. Miss sengaja buat ini biar kalian terbayang nih, kalau misalnya angkanya banyak gitu. Miss di sini cuman batasin sampai 100. Gitu ya. Coba kita lanjut. Nah, yang tadi, ketika kita mencari EPB, kita itu ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, kan? Kemudian kalau misalnya KPK, kita ambil semua faktor yang pangkatnya besar, gitu. Kita lanjut nih. Nah, ini cara untuk mencari EPB dan KPK dengan cara Sengkedan. Sengkedan itu kayak gini. Nah, misalnya di sini 12 dan 18. Kita bagi pertama, berarti keduanya bisa dibagi dua. Kalau keduanya bisa dibagi dua, berarti kalau dua-duanya bisa, kita buletin nih yang bisa. Berarti itu baru kita dapat EPB-nya 2. Ternyata ini masih bisa dibagi lagi. Dibagi 2. Nah, ketika yang di bawah ini, yang bisa dibagi dua hanya satu, itu yang 12 dan yang 18 nggak bisa dibagi dua, maka yang dua ini nggak termasuk ke dalam EPB. Karena apa? Karena keduanya tidak bisa dibagi dua. Yang bisa masuk ke dalam EPB itu yang dua-duanya bisa dibagi dua, gitu. Karena tadi untuk menentukan EPB itu adalah dengan cara apa nih? Masih ingat? Dengan cara ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, tadi kan kita udah dapet nih. Ini sama nih, faktornya 2. Tapi, karena yang sebelahnya ini nggak bisa dibagi 2, maka kita nggak bisa ambil faktor 2 yang di bawah ini. Gitu. Dan yang terakhir ini kita bagi 3. Dua-duanya bisa. Kayak gitu. Nah, selesai. Jadi, untuk EPB dari 12 dan 18 adalah 6. Karena faktor yang samanya, yang keduanya bisa dibagi, yaitu angka 2 dan angka 3. Kalau KPK bisa kita kalikan semua faktor primanya gitu. Sampai sini teman-teman, paham? Paham. Paham? Oke. Jadi kesimpulannya ketika kita mencari EPB meskipun EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, tapi yang kita cari adalah pangkat yang paling kecil. Kalau KPK yang kita cari adalah semuanya kita bisa kalikan gitu. Atau pangkat yang paling besar ketika mencari dengan pohon faktor.
Nah, ini kayak tadi nih, KPK untuk mencari eh, kapan dia bersama-sama lagi di lampu lalu lintas. Jadi kita bisa hitung berapa kali dia muncul dan ketika dia bersama-samanya di detik keberapa. Kita langsung ke contoh soal sebentar. Nah, ibaratnya kalau misalnya EPB itu kita harus membagi itu sama rata atau membagi ke masa lalu itu adalah pemecahan. Jadi kita harus pecah semuanya dengan sama. Kalau KPK biasanya di soal itu kapan mereka bertemu di masa depan atau kapan mereka bersama-sama lagi ketika bekerja atau belajar. Itu biasanya ada dalam soal, ada kata kunci seperti itu, maka yang kita cari adalah KPK. Nah, coba. Faktor dari 24. Ada yang tahu berapa aja faktornya? Satu, Mm-mm. dua, Oke. tiga, Mm-mm. empat, Iya. enam. Eh, Ya, kita carinya kayak gini nih. Satu kali berapa? 24. Berarti kalau dua itu bisa dikali 12 ya. Kalau tiga kali berapa biar jadi 24? Tiga kali berapa ya? 8. kan. Kalau 4 berarti 24 dibagi 4. 4 itu bisa dikali dengan 6. Ada lagi nggak? Ada lagi? Habis. Habis. Oke. Coba sekarang sebutkan bilangan prima mulai dari 10 sampai 20. Di antara sana ada bilangan prima apa aja? 11, 13, 17, Terus 19 termasuk nggak? 19. Oke, kalau sekarang KPK dari 6 dan 9. Bisa kita cari pakai yang tadi nih. 6 dan 9. Kita bagi 2. 6 bisa dibagi 2? Bisa ya, 3. 9 bisa nggak kita bagi 2? Tidak bisa, berarti dia tetap 9. Kemudian kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, itu adalah 3, 3. Nah, KPK-nya jadinya berapa? 3. KPK. Nah, KPK itu dikalikan semua ininya. 18. Oke, karena di sini 3 ya. Nah, biar jadi habis gitu. 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3, 9 dikali 2. Kayak gitu ya. Oke, bisa? Tak. Oke, kalau gitu kita langsung ke sini aja. Nah, coba menurut teman-teman, manakah yang merupakan bilangan prima? eh 19. 19. Kalau menurut Farah yang mana? Bilangan prima. 19. Oke, good. 19. Sekarang, jumlah bilangan prima antara 1 sampai 10 jumlahnya ada berapa teman-teman? Jumlah berarti dijumlahin ada berapa tuh bilangannya? B, 4. Ada 4. Kalau menurut Farah ada berapa? Angkanya emang berapa aja tuh bilangan prima dari 1 sampai 10? 2, 3, 5, 7.
Oke, kalau menurut Farah ada berapa jumlah bilangannya? Bilangan primanya? 4 juga? Ya. Oke, good. Tadi bilangannya 2, 3, 5, dan 7, betul. Sekarang, faktor dari 15, bilangannya berapa aja ya? Faktor dari 15. 3. Mm-mm. Faktor ya, bukan EPB tapi faktor. Faktor itu bilangan yang kita kalikan akan menghasilkan 15. 1, Mm-mm. 3, Mm-mm. 5, Mm-mm. Dan, 15. oke, betul. Satu ini dikali 15, jadi 15 dan 3 dikali 5 akan menghasilkan 15 gitu. Oke, Farah, ada yang bingung nggak, Farah? Bisa? Atau bingung? Bingung. Bingung. Oke. Ketika kita mencari faktor, yang kita cari adalah bilangan berapa aja yang bisa menghasilkan 15. Di sini karena diminta ini adalah faktor dari 15, maka adalah 1 kali 15, dia bisa menghasilkan 15. Kemudian 3 dikali 15. Karena dia juga bisa menghasilkan 15 gitu. 3 dikali 15. 3 dikali 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang, menurut teman-teman, kelipatan 6 yang kurang dari 20. Kelipatan 6 yang kurang dari 20. 18. 18. Oke, kalau menurut Farah, kelipatan itu kayak perkalian. Jadi, penjumlahan yang berulang dengan menambahkan 6, 6, 6. Kalau kelipatan 6. Kalau kelipatan yang lain berarti itu beda lagi. Sesuai dengan apa yang diminta. Hmm? Coba kelipatan 6 apa aja teman-teman? 12 ya. Kemudian, 18. oke. Karena ketika 6 ditambah 6 akan jadi 12 dan 12 tambah 6 akan jadi 18. Nah, itu adalah kelipatan 6. 6, 12, dan 18. Jadi yang kurang dari 20 adalah 12 dan 18 gitu. Sekarang kita cari EPB dari 12 dan 18. Ada yang masih ingat ke EPB-nya berapa? Yang tadi kita ada di layar? Hmm. Hmm, ayo. Oh. EPB itu adalah faktor yang sama yang mempunyai pangkat paling kecil. Berapa lagi? 2 kali 3. Oke, kalau menurut Farah berapa? Sebentar. Oke,
Bisa? Oke, cara cari EPB tadi bisa kita cari dengan yang sengkedan atau pohon faktor. Kalau sengkedan berarti di sini 12, sini 18. Kita bagi dua dulu, karena dua ini merupakan bilangan prima. Ketika 12 dibagi dua, berapa Faki? 6, oke. 18 bagi 2, 9. Oke, berarti ini dua-duanya bisa dibagi dua. Kita udah dapat nih, EPB-nya itu 2. Bisa ternyata nih teman-teman, ini keduanya masih bisa dibagi. Kita bagi dua lagi deh. 6 bagi 2 adalah 3, 9 nggak bisa dibagi 2. Berarti tetap 9. Kalau misalnya EPB itu yang kita buletin aja. Kalau KPK itu nanti dikalikan semua. Berarti di sini. Itu yang 9 nggak bisa nih dibagi 2. Maka jangan kita buletin. Gitu. Sekarang kita bagi 3. 3 bagi 3 1. 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, jadi EPB-nya adalah 6. Gitu. Karena 2 kali 3. Gitu. Yang dibuletin hanya angka 2 dan angka 3. Kayak gitu. Atau pakai font faktor, itu bisa juga nanti dilihat faktor yang sama dengan pangkat paling kecil. Jadi ini jawaban yang tepat adalah 6 gitu. Farah bisa? Oke, Bisa. nih jawabannya betul. 6. Nah, sekarang KPK dari 4 dan 10. Yuk kita cari, boleh pakai cara yang sengkedan atau pakai cara yang pohon faktor. Kalau pakai cara pohon faktor, lihat pangkat yang paling besarnya. Kalau EPB yang paling kecil, berarti kalau yang KPK itu yang paling besar pangkatnya. Kenapa pagi sampai menghela nafas tuh? 4 dan 10. 20. Kenapa? Ini Mm-mm. semuanya Apa? yang Yang mana? yang Pakai cara yang faktor, pohon faktor. Apa sengkedan? Kalau pohon faktor kan gini. sengketa. Oh, sengkedan. Pohon faktor gini ya, bagi dua, berarti habis. Ini 10 bagi 2, 5 bagi 5. Udah berarti. Nah, segitu. Nah, ini kan 2 pangkat 2. Kalau yang ini adalah 2 kali 5. Yang kita cari ketika menggunakan pohon faktor, yang faktorisasi perimanya sama, yaitu angka 2. Nah, angka 2-nya udah sama nih. Berarti yang kita pilih adalah yang pangkatnya tertinggi. Ini. Nah, karena nggak ada yang sama lagi dengan yang ini. Gitu. Berarti 2 20. pangkat 2 kali 5. Berapa? 20. Oh, 20. Jawabannya kompak nih, 20. Betul, teman-teman. 20.
karena itu merupakan kelipatan dari 4 dan juga 10 gitu. Titik temunya yang samanya ada di 20 gitu. Bisa? Susah nggak kira-kira? Susah KPK. Oh, susah KPK. Padahal KPK hanya dikalikan semua nih kalau pakai sengketa. Kalikan semuanya. Kalau pakai pohon faktor, pilih salah satu yang pangkatnya paling besar pokoknya. Kita lanjut nih. Kita ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah yang tadi hasil dari faktorisasi eh, faktor atau sengketa. 36. 36 berarti bisa dibagi dua. Berapa kalau dibagi dua? Hmm? 18. Oke. 6, di sini 18. Bisa dibagi dua lagi nggak? Bisa. Jadinya berapa? 9. 9. Bisa dibagi dua lagi nggak? Enggak bisa. Berarti bisanya dibagi 3 ya. Nah, ketika kita menggunakan pohon faktor, kita itu harus mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu dari 2. Kalau misalnya duanya ini udah mentok gak bisa dibagi 2 lagi, baru kita bisa maju ke bilangan prima yang selanjutnya gitu. Berarti ini 3. Nah, 2, duanya ada berapa di sini? Ada 2 dikali tiganya ada 2 juga. Nah, jadi yang mana yang betul teman-teman? B. B. Oke, kita cek. Betul, yang B. Karena ini bisa menghasilkan faktorisasi menggunakan pohon faktor gitu. Oke, saya. Oke, coba. Masih ingat nggak? Kapan kita bisa menggunakan KPK dalam soal cerita? Ketika ada kata apa aja? Kapan? Eh, Mm-mm, kapan? kapan bersama-sama lagi? Oke, kapan mereka bisa bersama-sama? Atau setiap tanggal berapa, setiap pertemuan ke yang berapa kali itu biasanya ada di KPK. Kalau EPB, kapan kita menggunakan atau kapan kita tahu bahwa soal itu dalam cerita adalah EPB? Ketika kita melihat kata kunci paling banyak atau sama rata, atau ketika misalnya Budi dan Ani ingin membagi em, bolu menjadi sama rata. Kira-kira akan jadi berapa banyak gitu. Biasanya itu kita cari EPB karena itu sama rata. Sekarang, nih, Andi les 3 hari sekali. Budi les 5 hari sekali. Berarti kapan mereka itu les bareng-bareng lagi? Yang kita cari ini apanya nih? 15 hari lagi. 15 hari lagi. Karena apa? Fakih menjawab 15. Apakah Fakih mencari KPK atau EPB? Karena Mm-mm. kalau 3 dikali 5 bisa menjadi 15. Mm-mm. 5 dikali 3 bisa menjadi 15. Oke, betul. Karena ini 3 dan 5 ini yang kita cari adalah KPK-nya. Maka 15 yang tadi adalah KPK dari 3 dan juga 5 gitu. Jadi jawabannya ketika kapan mereka les bareng-bareng, 15 hari sekali mereka akan les bareng-bareng lagi gitu. Itu adalah KPK. Sekarang, nih, ada 20 jeruk dan 30 apel. Berapa plastik maksimal untuk membagi rata? Berarti yang kita cari adalah FPB. B. Nah, iya. Jadi EPB dari 20 dan 30 berapa nih?
Boleh pakai pohon faktor atau pakai cara sengkedan yang tadi. Bisa 20 dan 30. EPB-nya jadinya. Berapa? 10. 10. Betul. 10 plastik. Karena nanti ketika kita mencari dengan cara sengkedan atau pohon faktor, yang kita lihat adalah yang keduanya bisa dibagi sama rata, gitu. Atau yang kedua bilangannya ini bisa dibagi dengan bilangan prima. Jadi, jawabannya adalah 10 plastik atau EPB-nya adalah 10 dari 20 dan 30. Sekarang, kalau tadi kita mencari EPB dan faktorisasi prima, sekarang yang kita cari adalah angkanya. Kira-kira teman-teman bisa nggak? Tentukan EPB dari 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Dan ini. Ini adalah faktorisasi primanya. Nah, EPB-nya berapa nih? EPB itu adalah yang kita cari pangkat paling tinggi atau paling rendah. EPB. Berarti yang kita cari dengan pangkat yang paling sedikit. Ya, sedikit. 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Berapa kalau dikaliin? 3 pangkat 2, 9. Mm-mm. 2 pangkat 2, 4. 9 4, dikali 4. 36. Oke, gitu. Jadi ketika kita menentukan EPB, yang kita lihat adalah pangkat yang paling sedikit. Nah, beda halnya dengan yang KPK. Yang kita lihat apanya? Pangkat yang paling Yang banyak. paling banyak. Hmm, berarti 2 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2. Berapakah itu? 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2 adalah 10. Jadi 10 dikali 4 adalah 100. Gitu. Bisa? 5 kali 5. 5 pangkat 2. Kok 10 sih, Miss? Jadi 25 ya harusnya ya. 25 kali 4 jadi 100. Oke, sekarang. Nah, kalau tadi kita mencari EPB dan KPK itu hanya 2 angka, coba sekarang kita cari dari 3 angka. Plus, 15, Nih, EPB dan KPK. 6, 15 dan 16. tiga. Eh, EPB-nya.
EPB-nya yang pangkatnya paling sedikit dari 12, 12, 24, 36, dan 48. Yang kita cari yang angkanya sama, tapi yang pangkatnya sedikit. Ini berarti angkanya udah sama semuanya, 2 dan 3 udah sama semua. Berarti kita yang cari adalah pangkatnya sedikit. Berarti yang 3 pangkat 1, kemudian yang duanya yang pangkatnya juga sedikit adalah yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 3, 12. Gitu. Kenapa, Fakih? Bingung Salah nggak? soal Apa? Salah soal? Malah yang ah, KPK. oh malah yang KPK. Malah cari KPK. Nah, Tapi yang pakai cari malah EPB-nya gitu. Oke, coba sekarang yang KPK nih. Yang KPK itu kalau kita lihat yang samanya 2, 3. Oke. Kemudian ada 3, ada 5. Ada 2, dan juga ada 5. Berarti KPK itu yang kita cari adalah dengan pangkat tertinggi. Duanya pangkat tertinggi adalah 2 pangkat 2. Tiganya nggak ada berarti kita kali 3 dan juga dikali 5. Maka KPK dari 12, 15, dan 20 adalah 60. Kita kalikan semua pangkat tertingginya gitu. Ada yang bingung nggak teman-teman? Nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ke nomor 17. Nomor 17, kira-kira yang kita cari KPK atau EPB nih? Nih kata kuncinya. Udah? KPK. KPK. Oke, betul. KPK. Berarti KPK dari 8 dan 12. 24. Oke, cepet banget. Betul, 24. Dan nanti yang kita cari adalah faktor yang faktor faktorisasi yang paling besar. Kita cari dalam KPK. Sekarang tentang EPB lagi nih. Nah, ini deh. Tentukan ubin terbesar untuk lantai 100 dikali 80. Kira-kira gimana sih ngerjainnya teman-teman? Terbesar. Nih, kita cek jawabannya. Berarti yang kita cari, karena di sini ada kata terbesar, itu identik dengan faktor persekutuan terbesar atau EPB. Maka, kita dapat mencari EPB dari 100 dan 80, yaitu adalah 20. Gitu. Sekarang, kita cari KPK nih, yang 72 dengan 108. Ayo, teman-teman bisa nggak? KPK sama EPB. Kita satu-satu deh. Pilih deh, siapa yang mau KPK, siapa yang mau EPB. Sama nih angkanya. Kalau EPB yang dicari adalah yang em, faktorisasinya itu terkecil. Kalau KPK itu yang semuanya yang besar. Oke. Oke, mau apa? Farah mau KPK, mau EPB? Terserah. Terserah. Oke, kalau gitu Fakih KPK nih. Ini Fakih, Farah EPB. Bisa ya? Kalau Fakih berarti mencari pangkat tertinggi. Kalau Farah berarti mencari pangkat yang paling rendah. Kalau untuk FPB.
Udah ketemu? Kalian pakai sengkeden atau pohon faktor nih? Pohon faktor. Pohon faktor. Oke. Sini Miss mau pakai sengkeden nih. 72 dengan 80. Berarti bisa dibagi dua. Berapa nih? Kok 80? 108. Udah, Paki? Ketemu? Ini mencari yang Ke yang besar. terbesar. Ya, 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. oke. Berapa jadinya jumlahnya? 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 Oh, adalah 4. 8 dikali 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3. 20 tuh. 27. Oke, coba jumlahin berapa tuh KPK-nya. Nah, betul ya. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Itu 8 dikali 27 adalah 216. Berarti KPK dari 72 dan 108 adalah 216. Wih, keren. Capek tuh kayaknya ngitungnya langsung. Tarik nafas begitu. Ya, sekarang Farah. Kalau Farah carinya pangkat paling kecil, Farah. Pangkat 3. Gimana? Oke, harusnya berarti 2 pangkat 2 sama 3 pangkat 2 ya harusnya. Yang bisa dibagi keduanya, Farah. Kalau pangkat terkecil itu yang sama-sama angkatnya tapi yang em, pangkatnya paling kecil. Berarti untuk EPB dari 72 dan 108 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 4 kali 9 adalah 36. Oke, susah nggak teman-teman? Cukup susah? Oke, Ya, kalau gitu kita coba praktek sendiri nih untuk EPB dan KPK. Sebentar. Miss akan kasih link dulu. Sebentar ya.
IPB. Mana nih? Bentar ya. Nih, teman-teman boleh buka link ini sambil share screen ya. Pohon faktor. Teman-teman belajar mencari faktor-faktor dari faktor yang ada atau dari bilangan yang ada. Kenapa dia pakai YouTube-nya? Oke, nanti di sana isi. Di kolomnya diisi, angkanya boleh diketik, boleh dipilih tanda-tandanya. Hmm, oke. Nanti diklik periksa jawabannya ketika semuanya udah selesai sampai yang 24. Susah nggak? Wih, cepet nih, Farah. Ya, semangat, Fakih. Hmm, oke. Wih, keren. Kalau udah bisa, kita lanjut ke sini. Kita main game nih. Tentang faktor dari bilangan tertentu. Nah, Farah boleh klik gamenya. Fakih juga boleh klik gamenya tuh. Nanti di game itu diklik ayo mulai. Nanti teman-teman cari faktor yang sesuai dengan target angka. Diklik angka-angkanya, bubble-bubblenya diklik. Pep, pep, pep. Ah, Itu masih level 1 tuh. Cari targetnya itu angka 6. Berarti faktor dari 6. Berapa aja? ini Oke, berikutnya. langsung berikutnya sekarang faktor Dua, dari 8 tuh, Faki. empat, dua, empat, empat, dua, Kecepatan gak tuh? Wih, yuk. Wih, level berikutnya.
Langsung siap-siap tuh depan banget pakai. Ya itu lebih cepet tuh ketika ke level berikutnya. Balonnya lebih cepet. Bubble-bubblenya lebih cepet. Oh iya. Coba lagi. Hmm. 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 Faktor dari 6 itu tadi 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti ada 2, ada 3, ada 1, ada 6. Hmm. Cari Hmm. angka-angka itu, Farah, berarti. Oke, kalau udah selesai game yang itu, nih ada untuk kita cari faktor menggunakan cara pelangi. Level berikutnya. Miss kirim di chat ya. Hmm. Coba. 12. Hmm. Tiga, Mm-mm. empat, enam, satu, tiga, empat, soal berikutnya. Wih, sampai lima. Fotokopi ini. Kenapa? Nggak tahu. Nggak bisa klik. Hmm. Itu tuh harus dikliknya, ditekan gitu. Kayak 2 kali. Tek-tek gitu. Coba bisa nggak? Soalnya angka 2 tuh. Ya udah lewat. Cari angka 2, angka 3, atau angka 6, atau angka 1. Coba angka 1. Tak, tak, gitu. Nah, tuh bisa. Itu level ke berikutnya. Lebih cepat lagi nih. Berarti faktor dari 8. 8. Berarti berapa lagi? 1 kali 8. 4 kali 2. Gitu. Cari angka-angkanya. Eh, oh salah. Ayo, kok 16? Nah, hmm, Hmm. 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 mm, good. Kalau kesulitan, Farah boleh pindah ke yang pelangi yang Miss kirim di sini, di room chat. Ada kuis faktor pelangi. Coba diklik. Tanya itu kayaknya kecepatan tuh, yang bubble-bubble itu. Wih, keren ternyata. Mm-mm. Iya, 13. Wih. Nah, Farah boleh share screen lagi, Farah. Kalau udah di yang pelangi. Hmm. Wih, semangat, ayo semangat. 16.
Nah, wih, keren Maki. Ya tuh udah 60 tuh. Nah, Jadi ini diisi. diisinya kayak gini, misal. Di sini satu, di sini 12. Karena satu kali 12 tuh 12. Berarti 2 kali berapa? 2 kali 6 gitu. 3 kali berapa? 3 kali 4 gitu. Caranya gitu, Farah. Perkaliannya pelangi gitu. Yang akan menghasilkan 12. Coba. Mm-mm. Satu. Mm-mm. Oke. Berarti berapa lagi? 2 kali berapa? Biar jadi 12. 2 kali 6. Wih, Baki. Yuk, yang semangat guys. Gampang nggak, Faki? Oke. Berarti gini nih, Farah. Masih bingung? Di sini berarti ini satu kali 12, dia jadi 12. Sekarang kalau udah satu berarti angkanya berapa? 2. 2 bisa nggak dikali berapa yang hasilnya 12? Berarti 2 kali 6 gitu. 3. Setelah 2 3 angkanya. Setelah 3, 3 kali berapa yang hasilnya 12? Berarti 3 kali 4 gitu. Bingung nggak? Nggak. Enggak. Oke, boleh dilanjutin. Berpikir nih Pak ini. Mm-mm. Itu tengahnya belum. Mm-mm. 3 kali 4. Oke, good job, Para. Lalu dicek jawabannya tuh di bawah. Di scroll ke bawah, cek jawaban. Nah, gitu. Berarti lanjut nih. Soal berikutnya. Sekarang 15. Berapa kali berapa aja yang hasilnya bisa jadi 15? Gitu. Oke, kayaknya coba-coba nih. 5 kali 5 kan 25, nak. 3 kali 30, masa 30? Ya, berapa? Faktor dari 30. Nah, itu bisa dibalik gitu. Nah, berapa tuh? Ada yang salah nggak? Coba cek. 1 kali 30, 2 kali 15, 5 dikali 6. Ada lagi? Faktor 30. 3 kali 10. Ada nggak 3 kali 10, Faki? Belum ada tuh.
Satu kali 22. 4 kali 5. 20 kan? Hmm. Nah, dicarinya satu-satu kayak gitu. Wow, banyak tuh pakai. Berikutnya. Hmm? 2 kali 36. Karena 70 dibagi 2, 35. Tambah satu 36. Gitu. Sekarang bagi 3. 3 kali 24 ya, kalau nggak salah. 4, berarti 4 kali 18. 2 kali 13. 13 kali 2, 26. Nah, lagi, ayo, semangat. 1 kali 16. Oh ya. Aduh. 6, 8 dong. 8 kali 9, 72. Nah, wih, ini 90 nih lebih besar. Ayo, pada. Ya, yuk, ada lagi. 2 dikali 45-nya belum ada ya? Oke ya. Baru 3 kali 30. Ya ya. Berarti 5 dikali 18. 6 kali 15. Ya, 45. Berapa lagi berarti? 1 kali 45. Kemudian 5 kali 9.
3 kali 15. Mm-mm. Wih, ayo ada yang salah nggak? Bentar, coba itu 45 ya. Faktor 45. 1 kali 45. Tiganya di sini ketukar nih. 3 dulu baru 5 dulu. Di sini 3, sini 15. Ketukar angkanya. Harus yang kecil dulu. Nah, 9-nya juga Oh, ditukar. 9-nya lupa ketukar tuh. Hmm? Wih, keren Faki. Susah nggak Faki? Susah? Itu udah? Udah selesai? Oh, masih belum? Masih salah? Yang mana yang salah? 1 kali 90. 2 kali 45. 3 dikali 3 dikali... Kok 3 kali 30 ya? Harusnya 3 dikali 18. Gak sih? Karena kalau 3 kali 30 itu nantinya tuh ada pasangan yang belum pas. Coba cek lagi Faki. Tadi ini udah nih 1 sama 92 sama 45. 3 sama 18. Ya gak? Iya kata 3 sama 30 betul-betul. Salah nih Miss. 3 sama 30. 5 sama 18. Kemudian 6. Mana 6-nya? 6 dikali 15. Mm-mm. Terus 9 kali 10. Wih, wih. Keren. Udah. Sekarang yang ini nih, Fakih. Salah. Bentar nih, Miss kirim nih, Fakih. Ini untuk yang lanjutan kedua. Fakih nanti ketik namanya. Nah, ada di chat. Farah udah mencapai skor berapa? Coba di atasnya lihat. Di scroll ke atas. Hmm? Wih, oke. Kalau udah lebih dari 70, Farah boleh lanjutin ke yang ini nih. Ke yang worksheet faktor. Miss kirim di chat. Hmm? Di chat Zoom, nak. Boleh langsung diklik chat Zoom-nya nanti isi. Boleh pakai, nggak apa-apa. Namanya, skor sebelumnya yang tadi berapa? 100 ya? Lulus. Ya udah, nggak apa-apa. Gak usah diisi. Bisa nggak, Farah? Yang mana yang ini? Masih mau dilanjutin? Yang Miss kirim di chat, udah bisa kebuka belum? belum. Coba, Ini mana? Miss stop share dulu nih. Nah, sekarang Farah buka linknya, kemudian kembali ke Zoom, kemudian share screen.
Nah, itu diketik namanya Farah. Nanti itu diisi. Hanya beberapa soal kok. Ini yang skor sebelumnya. Gak usah diisi aja nggak apa-apa. Itu skor yang tadi yang awal banget. Yang nembak-nembak itu. Yang ini Fakih ingatnya kayak tadi pelangi. Biar keinget. Ini 18 loh. Iya. Kenapa jadi 12? 1 kali 18. 2 kali berapa? Begitu, Fakih. Coba. Kalau 2 kali 6, 12. Coba dicek lagi. Angka 7 adalah faktor dari 24. Bukan deh. Karena 24 itu harusnya faktornya itu genap. 1 adalah faktor dari semua bilangan. Benar atau salah? Oke. Mm-mm. Berapa tuh? Karena ini udah jam 9 nih. Teman-teman, ini dilanjutkan di rumah. Nanti setelah teman-teman selesai, hasilnya di screenshot skornya ya. Kirim ke WhatsApp, oke? Oke, kalau gitu, Miss izin stop share dulu punyanya teman-teman. Oke, Fakih udah selesai. Oke, 91. Oke. Kita tunggu dulu deh. Farah dikit lagi nih, ternyata. 4 kali 5 berarti. Tadi Fakih 91 ya. Fakih salah yang mana, nak? Eh, Yang terakhir ya? Yang iya, faktor? Oke, dua lima. yang 25. Apa yang 18? Faktor dari 18 itu kayak tadi yang pelangi. 1 kali 18. Berarti 2 kali berapa? 3 kali berapa? Itu adalah faktor. Susah nggak teman-teman hari ini? Aduh,
Tarik nafas nih pakai nih. Hmm? Susah nggak Fakih? Susah banget. Tapi itu bisa tuh ngerjainnya lancar. Nanti diklik cek nilai akhir Farah. Coba nanti berapa ya skornya? Hmm, Dicek kalau udah Farah. Oke, nggak apa-apa. 73. Kayaknya yang di faktor nih masih kurang lengkap. Gak apa-apa Farah. Oke, gue jawab teman-teman. Teman-teman udah berusaha mengerjakan banyak sekali soal yang tadi. Mulai dari pertama yang ada di materi, kemudian ada di bank soal, kemudian di gamenya. Itu semua soal terkait materi hari ini. Oke, kalau gitu coba teman-teman simpulkan dong. Kegiatan hari ini kita tadi belajar apa aja? Belajar tentang, yang pertama tentang apa tuh? Bilangan apa? Yang dua, tiga, lima. Bilangan prima. Ya, bilangan prima. Kemudian selain bilangan prima, kita belajar apa lagi, teman-teman? Apa? KPK dan FPB. KPK dan EPB. Untuk mencari KPK dan juga EPB, tadi caranya ada apa aja, teman-teman? Yang kayak akar itu tuh. Dengan yang kita bagi dua. Ada yang tahu namanya? Masih ingat? Apa ya? Pohon, Faktor. pohon faktor, dan juga apa tadi? Seng? Eh, ya. Tahu nggak? Sengkedan. Kalau yang kita bagi dua, langsung itu namanya sengkedan, teman-teman. Dari yang udah teman-teman pelajari hari ini, ada yang sulit nggak? Ada Banyak. Banyak ternyata. Atau sedikit yang sulitnya. yang Banyak. faktor 25. Oh, faktor 25. Kalau Farah, apa yang sulit Farah? Hmm, Tentang EPB, KPK, atau mencari faktor? mencari faktor. Mencari faktor. Oke, kalau gitu teman-teman boleh dibuka platform Algonovanya, kemudian teman-teman boleh ditulis di sana kalau ada yang sulit ditulis. Di Ini buka apa, Miss? link yang URL ini, platform. Yang Algonova, yang biasa teman-teman buka, misalnya diklik nomor satu gitu. Kegiatan hari ini, kayak gitu. Apa perlu Miss kirim lagi linknya? Kalau gitu Miss kirim nih linknya di chat, biar teman-teman boleh buka. Nah, Paki udah buka nih. Yang URL Paki. Oke, betul yang itu. Mm-mm. Dimasukin username. Oh, udah ternyata. Oke, Farah bisa bukanya? Masih ingat. Masih nge-lag. Oke. Untuk buka platformnya, teman-teman masih ingat atau udah lupa? Lupa. Lupa, oke sebentar. Miss kirim untuk ininya ya, passwordnya. Bentar ya.
Ini untuknya punya Farah, untuk punya Paki, ini. Bentar, Miss kirim. 1949. 49, nak. 1949. Muhammad M-nya kecil. Bisa, oh ternyata bisa masuk. Oke. Di sini login. Iya, login. Kemudian dibuka yang kursusnya nomor 12. Tapi nggak tahu passwordnya. Miss udah kirim di chat, nak. Ada nggak? Hmm. Di chat Zoom? Yang Oh Farah, ya. yang FFARA. Ah, oke, Miss sambil tambahin dulu koin ya. Hmm. Terus ini Share nggak screen. masukin password. Diisi yang platform, yang kursus nomor 12. Kursus yang ke-12. Ini bisa buka ini. Hmm. Ini sudah tambahin koinnya ya, teman-teman ya. Koin teman-teman udah bertambah. Oh, teman-teman mau pada ikut lomba nggak? Oh, nggak. Kirain mau ikut nih, Fakih. Jatuh. Jandil. Apa tuh Nih, jandil? apa lalu? Nih. Itu. Di keyboard, nak. Nah, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan tuh. Nih. Nih. Eh, ya, Farah udah selesai isinya. Belum, masih login. Masih loading. Oke, Miss tunggu ya. Ini kok passwordnya salah? Passwordnya salah. Passwordnya tadi berapa Farah masukin? 7346. Betul nggak? Oh, bentar. 73. Tuh. Username-nya FFARAA19. Tuh. Tuh. Nih. Sudah. Eh. Share screen, Farah share screen. Bisa? Ya. Nah, oke, Terus diklik yang kursus, klik yang nomor 12.
Masih loading ya? Iya. Coba diklik yang lingkarannya tuh yang di atas. Yang dekat tanda panah. Ya. Ditunggu. Nah, oke. Kembali ke profil. Oke. Klik. Nah, tuh poinnya udah pada bertambah ya. Miss izin stop share. Kalau gitu karena kegiatan hari ini kita udah selesai. Sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya. Ada yang mau ditanyain, Fakih? Nggak. Kalau gitu kita foto dulu. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa teman-teman di hari Minggu. Bye-bye. Nanti Miss infoin untuk jadwal Ramadan ya. Iya. Ya, Miss izin tutup.